wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pelaksana Tugas Gubernur karena pada malam hari ini bersama jajarannya menerima kami dan akan melepaskan kami untuk mengarungi kompetisi tertinggi di negara Republik Indonesia ini, kompetisi sepak bola yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh pencinta sepak bola yang ada di tanah air. Kompetisi ini berhenti kurang lebih 2 tahun vakum karena pandemi, dan pada tahun ini pun berjalan tanpa penonton, sehingga tidak ada lagi crowd yang akan kita dapatkan di stadion. Tapi kita berharap seluruh pencinta sepak bola, khususnya pencinta PSM dimanapun berada, mari kita memberikan support, memberikan doa kepada tim kebanggaan kita melalui nonton dari rumah. Kenapa malam hari ini kita datang untuk bersilaturahmi dengan Bapak Pelaksana Tugas? Karena beliau adalah orang tua kita yang ada di Sulawesi Selatan. Orang Bugis bilang kita datang ke Patabe supaya kita selamat di dalam perjalanan kita mengarungi ketat dan kerasnya kompetisi Liga Sepak Bola yang ada di Indonesia ini. Kita datang bersama-sama dengan seluruh pemain, seluruh manajemen, dan juga seluruh ofisial yang telah bergabung, datang meminta restu dan meminta izin kepada Bapak Pelaksana Tugas Gubernur agar kiranya memberikan support, doa dan dukungannya kepada kita, memberikan kita semangat, memperhatikan kita bahwa kami ada di dalam kompetisi ini membawa nama besar kebanggaan Provinsi Sulawesi Selatan yang sama-sama kita cintai. PSM adalah sebuah klub besar dan tertua di Indonesia. PSM selalu menjadi langganan penerima piala-piala dan prestasi yang tidak sedikit. Insya Allah tahun ini Pak Gub, kami akan memberikan yang terbaik untuk para pencinta sepak bola dan seluruh warga Sulawesi Selatan. Kami hadir bukan sebagai pelengkap, tapi kami hadir datang untuk memenangkan seluruh pertandingan yang ada di liga ini. Kami berharap pertemuan malam ini atau Ramatama malam ini menjadi cambuk dan semangat buat kita semua agar memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Kita adalah pemain-pemain sepak bola profesional yang akan bertanding mati-matian dalam lapangan untuk menjadi pemenang pada Liga Indonesia tahun ini. Kita adalah pemain sepak bola dengan slogan Siri Napace. Kita adalah pemain sepak bola yang membawa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat orang Sulawesi Selatan. Mari sama-sama pada malam hari ini kita menyatukan tekad kita bersama bahwa kita membawa nama besar Sulawesi Selatan di kancah pertandingan nasional ini. Inilah mungkin yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami ingin melaporkan bahwa ada 30 pemain lebih yang akan kita bawa. Di antaranya ada 4 pemain asing, yang 2 akan bergabung di Jakarta, yang 2-nya ada di Makassar, 1 tidak sempat hadir, yang 1-nya sudah ada bersama-sama dengan kita, dan ada beberapa anak-anak Makassar, ada juga beberapa anak-anak muda di luar Makassar, karena di sepak bola tidak membedakan siapa kamu dan siapa saya, tapi kita adalah dalam satu kesatuan, satu tim yang bernama PSM Makassar yang punya tekad menjadi juara di setiap pertandingan-pertandingan yang dilakoninya. Inilah hal yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Bapak Pelaksana
tugas Gubernur Sulawesi. Saya saat dampingan begitu, habis main futsal, saya makan Indomie telur, biasalah kita kan. Temu sama dia, kenapa pemain timnas ini main Indomie telur juga dia makan? Kan biasanya tidak boleh makan begini kalau pemain. Innalhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi mendengar bahwa beliau mau bersilaturahim bersama kami dan selaku pemerintah provinsi, dan juga sekaligus sebagai tanda bahwa pelepasan tim untuk bertanding di liga, dan ini suatu kebanggaan bagi kami. Dan saya juga merasa bahwa ini, lihat foto di belakang ini, siapa lagi yang edit foto itu yang dikasih masuk. Saya sampai ditanya sama pelatihnya, posisi apa? Saya bilang striker. Oke Bella, tinggal negosiasi katanya. Saya bilang jangan, lebih kencang ini bolanya menggelinding di perut saya dibanding bolanya. Saya kalau mengejar bola waktu main bola juga, itu kan saya posisi striker, kadang-kadang ambil sayap juga, lari bawa bola kencang di kanan itu, pas dekat-dekat gak mau dipotong, ada tenaga bawa larinya, tidak ada potong kursinya, hilang. Bolanya terus-terus saja dia permisi. Ini memang susah ternyata bola itu ya. Tidak semudah ternyata membawa bola itu kalau bola lapangan besar. Kemudian kita bawa di sayap kanan itu, kita lari bawa bolanya. Begitu pas dekat-dekat mau umpang apa namanya? Terobosan itu, silang itu, wah susah sekali ternyata itu, nendangnya sambil berlari langsung mutar kakinya. Ukuran kakinya tidak selalu ini. Kalau futsal masih mending, masih oke saya. Tapi kalau sudah lapangan besar, kadang-kadang naiknya ada tapi turunnya tidak ada. Sudah habis. Ya ini makanya mungkin karena kurang latihan. Tapi saya lihat semangatnya ini, dan juga banyak pemain-pemain muda saya lihat. Apalagi tadi ada beberapa sekampung saya lihat tadi. Nah ini jangan bikin malu-malu ini, sekampung saya dari Tondra, Maret, perbatasan. Pokoknya kuat itu biasanya. Kuat. Kenapa saya bilangnya kuat? Karena kampungnya juga banyak tempat-tempat untuk olahraga lari jauh. Ya. Yang perlu juga saya sampaikan, saya tadi bisi-bisikan juga, bagaimana ini kalau juara nanti ini. Kemarin hadiahnya apa? Makanya tadi dipanggil 23. Tanya dulu hadiahnya kemarin apa? Kenapa? Sudah ada beberapa cabang olahraga yang datang ke kami. Jadi waktu kemarin yang yang Olimpiade Tokyo itu juara, dapat apa ya? Perunggu ya? Perak ya? Perunggu ya dapatnya, yang Pak siapa namanya, Rahmat. Nah, ini kita kasih rumah satu. Luar biasa ya? Kasih rumah, kasih lagi uang 300 juta. Kasih juga sama, kita kasih juga pelatihnya. Saya bilang kenapa? Karena saya menghitung berapa lama ini, dan saya juga lihat itu bodinya itu, kalau angkat besi ini ya, semakin kekar badannya. Saya lihat, ini latihannya pasti tidak makan waktu sedikit. Kemudian juga pon yang kita kirim, kita sudah kasih tahu. Tahun lalu per orang yang dapat, kalau dapat emas 100 kita kasih. Tahun ini saya bilang nggak kali 2 Ki. Jadi 200 satu emas dia dapat. Sepak bola saya ditanya, saya belum tahu kalau sepak bola ini. Saya tanya-tanya tadi misi. Yang jelas yang pasti bahwa harus 2 kali lipat juga yang dikasih tahun lalu ya. Nah, gitu. Silakan bawa pialanya ke sini. Urusannya nih Pak ini, siapa namanya Pak? Bersama Kadisporanya. Saya cuma satu, saya selalu bilang, kalau Kadiskominfo saya, kalau ada masalah dengan wartawan dan sebagainya, media dan sebagainya tidak terlatih dan sebagainya, Kadiskominfo ini masalah. Kalau masalah olahraga, Pak Kadispora ya masalah kan. Nah ini makanya Kadispora itu selalu perhatian. Nah, dia selalu perhatikan apa-apa. Kemarin ada lagi Paralimpik, bagaimana kalau dapat tadi kita tungguin. Langsung kita buat perubahan anggaran, masukkan dan anggarkan buat mereka. Kenapa? Karena saya selalu melihat bahwa bagaimana olahraga ini menjadi olahraga profesional, menjadi sebuah industri di mana orang-orang yang berkecimpung di dalamnya tidak hanya kemudian nanti kalau euforia besar, banyak orang yang eluk-elukan, baru dikasih hadiah, semua orang berbondong-bondong, langsung jadi kaya raya satu orang itu. Tapi yang lain kita tidak tahu. Banyak juga yang dapat hadiah karena tidak diberitakan, karena tidak dimediakan, akhirnya tenggelam sendiri. Inilah kita mau ke depan, bahwa saya selalu bilang, saya juga sudah menginstruksikan kepada Kadis PTSP bahwa semua perusahaan-perusahaan itu untuk kemudian bagaimana satu perusahaan menjadi ada binaannya olahraga, entah dia bergabung beberapa kelompok
perusahaan ataupun masing-masing satu untuk satu cabang olahraga, mereka melakukan pembinaan untuk menjadi sponsor. Jangan cuma itu terus. Itu tuh saya lihat bajunya, kalau bukan Pemprov si A lagi, kalau bukan Pemprov si A lagi jadi sponsornya. Jangan seperti ini. Harusnya kita membawa nanti bagaimana perusahaan ini untuk kemudian ada pembinaan-pembinaan kepada terhadap olahraga. Sehingga nanti saya mau filter dari sistem perizinan kami. Kami cek, Bapak ini termasuk membina yang mana? Olahraga cabang apa yang Anda bina? Kalau ada perlunya sama kita, jangan pada waktu ada perlu saja dia butuh sama kita baru datang. Tapi pada waktu pembinaan-pembinaan tim-tim atlet-atlet kita, olahraga-olahraga kita, ini tidak ada perhatiannya sama sekali. Ini yang kita mau ke depan, bahwa saya mau perhatikan nanti itu, kebetulan Pak Kadis ada di depan saya, bisa disampaikan nanti PTSP untuk bagaimana kemudian itu bisa diperhatikan. Yang berikutnya bahwa kita juga mau bahwa yang berlatih nanti ini selama 1 tahun itu bisa diperhatikan bahwa mereka sudah menghabiskan waktunya untuk itu, semua tenaganya untuk itu, sejak kecil, sejak umur berapa sudah di sana. Kemudian di sana tidak dapat apa-apa sama sekali. Inilah yang masalah sebenarnya bagi kita, bahwa bagaimana orang-orang yang kemudian kuliah, yang kemudian sekolah, kemudian jadi tentara, jadi polisi, jadi ASN, dia ada kelihatan prospeknya. Ini olahraga jangan sampai tidak punya prospek. Kami mau pembentukan ke depan, tapi perlahan Pak. Kami pelan-pelan mulai melakukan pembangunan sistem industri olahraga. Mulai pertama adalah bagaimana saya juga menetapkan, ketika saya sudah tempatkan hadiah bagi mereka yang dapat emas, lain kali tidak ada lagi kepala daerah berada di bawahnya. Ya kan pasti begitu. Kalau saya sudah tetapkan 200 emas, PON, mana mungkin dia taruh lagi di bawahnya kalau ada lagi setelah saya. Pasti dia merasa tertekan kan. Kasih lagi yang ini, kayak tadi saya sudah tanya, berapa tahun lalu dikasih waktu juara itu, pernah juara apa? Juara Piala Sudirman ya? Piala Indonesia, ya. Saya ingat nama saya. Nah ini, bawa piala ini, apa kemarin dikasih? Kita mulai formalisikan. Hampir kelupaan kalau kita tidak ketemu ini malam. Ini juga bagusnya ini malam bertemu, karena pembahasan belum dilakukan, dan saya minta Pak Kepala Bidang untuk kemudian bagaimana ini, Pak Sekretaris untuk kemudian menganggarkan ini dengan baik. Ini sebagai wujud perhatian pemerintah. Saya mau ke depan semuanya tidak ada istilah non budgeter, tapi semuanya direncanakan dengan baik. Pak Sekretaris juga dilihat juga, jangan sampai masih ada yang bertanding selalu tahunan, itu dimasukkan semua dalam sistem penganggaran. Jangan sampai ada kecemburuan sosial nanti dengan yang lain. Ini perlu pelan-pelan, walaupun meskipun pandemi kita tidak bisa besar-besar sekali karena kita kondisi pandemi, termasuk kami membangun lapangan juga bertahap. Kenapa kami lakukan bertahap? Karena memang kondisi saya sudah ke Kementerian Pora, PUTR, PUPR, dan kemudian kami bernegosiasi, saya anggarkan sekian, bisa bantu sekian, saya tetap anggarkan meskipun saya tunggu-tunggu, saya kira tunggu persetujuan dari pusat. Kalau mereka masuk bisa langsung jadi, tapi kalau tidak saya tetap jalan. Saya tidak mau juga tergantung sama mereka, tapi paling tidak semua yang kami bangun adalah akan terjadi di tahun 2022. Jadi kita sudah mau membangun, meskipun anggarannya masih sekitar 70 miliar kita anggarkan, tetapi bertahap. Tahun depannya lagi bagaimana, paling tidak kita tidak bisa menyelesaikan kalau kita tidak pernah memulai. Dengan segala kekurangan di saat pandemi ini, semuanya perekonomian, semuanya banyak persoalan dan sebagainya, pendapatan semuanya tertekan. Saya rasa semua juga angka kemiskinan kita bisa tekan, tetapi beberapa pengangguran banyak bermuncul dan sebagainya. Tapi di kondisi itu kita tetap memperhatikan bagaimana mengalokasikan, dan saya bahkan merelakan beberapa program strategi saya hapus demi untuk membangun itu. Saya bilang, Kak, tolong masukkan di sana supaya ada yang dimulai. Kalau ada yang dimulai, insya Allah akan ada yang kita bisa kemudian lanjutkan. Dan yang paling penting bahwa strategi membangun saya, ketika kita bangun sekarang sudah bisa dipakai, membangun lagi ke depan dan bisa tetap. Saya sudah minta kemarin desainernya itu, karena desainernya sama seperti desainer yang lama, itu juga yang kita pakai. Tetapi saya bilang tolong desainnya setiap tahapan itu tetap terpakai. Dan kondisi kita memang kondisi serba keadaan pandemi, saya rasa sudah mengerti semuanya, tidak banyak bisa bergerak, tapi dengan begitu saya tetap bagaimana pemikiran saya untuk tetap harus ini ada kita bangun. Terakhir perlu saya sampaikan, saya hanya bisa memberikan doa dan juga dorongan dan motivasi kepada saudara-saudara saya sekalian. Tentu para pemain ini sudah siap dengan mental dan kemudian bertarung. Saya tadi bisik-bisik, bisa enggak itu 5 backnya saja dipasang supaya tidak gol. Kenapa? Hati ini selalu runtuh kalau gol 1 masuk di gawang PSM.
Jadi begitu, kita itu deg-degan kalau cetak gol itu kan senang sekali, tapi kalau kebobolan, Pak, aduh, baru kita menyusun strategi sudah kebobolan di belakang. Saya bilang bisa tak strateginya Mourinho saja dipakai itu. Kalau tidak bisa tiki taka yang pakai strategi Mourinho saja itu. Pasang back saja semua barisan di depan di belakang. Tapi saya rasa beliau kita jauh-jauh datang ke Indonesia dan Sulawesi Selatan, mudah-mudahan dan bahasa Indonesianya ya cukup lumayan meskipun terbalik-balik sebagian. Mungkin dia mengerti sebagian, tidak mengerti sebagian, tapi paling tidak kita yakin bahwa beliau punya semangat dan kemudian tahu kultur yang kita miliki di Sulawesi Selatan. Kemudian terima kasih semuanya kepada semua para pemain dan ofisialnya, dan juga terkhusus kepada Bapak Munafri, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan tentu diberikan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala bersama seluruh tim. Demikian mungkin dari saya, kita melepas tim daripada PSM ini untuk berlaga dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi sudah berkoordinasi bahwa insya Allah seperti sebagaimana atlet-atlet lain kita berikan apresiasi, dan kita harus terus ada peningkatan dari tahun ke tahun ya. Jadi secara gradual itu ada peningkatan apresiasi kita ketika mereka mendapatkan juara. Entah itu adalah olahraga kemarin di Olimpiade, kemudian di PON, dan ini nanti di Liga. Mudah-mudahan ini kita tetap selalu konsisten untuk itu ya. Pak Pik, mungkin Pak sedikit tanggapan terkait itu Pak. Ya, tentu kita akan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, karena kita sangat yakin support dari pemerintah tentu akan memberikan dampak yang sangat baik juga di dalam pengelolaan liga seperti yang kita telah lakukan sekarang ini. Jadi membangun sepak bola ini memang butuh kolaborasi yang baik untuk di semua pihak, ya harus bisa mengambil peran dan bagiannya masing-masing.